Hey, jumpa lagi dengan saya, Pribadi Setianto, mewakili kami berdua menyampaikan bahan yang masih tentang One Way ANOVA, yaitu penggunaan Excel dan contoh soal. Silakan disaksikan. Akan disajikan ulang sajian data dari hasil proses oleh Excel. Sajian Excel disampaikan dalam dua tabel. Tabel pertama merupakan ringkasan data, baris-baris bernama kolom 1, 2, dan 3, baris-baris bernama kolom 1, 2, dan 3 menyatakan identitas untuk data yang diletakkan pada kolom A, B, dan C dengan informasi berupa besarnya sampel, jumlahnya, rata-rata sampelnya, dan varians sampelnya sesuai dengan kolom datanya. Sedangkan tabel kedua berisi informasi untuk pengujiannya. Setiap kolom diberi judul sebagai berikut. Sumber variasi, saat ini variasi yang ada adalah variasi total yang ada pada baris paling bawah, dengan komponen yang berupa variasi antar kelompok atau variasi karena treatment, dan variasi di dalam kelompok atau variasi random. Kemudian kolom berjudul SS sebagai singkatan dari sum of squares yang menempatkan nilai variasi yang ada pada kolom sebelumnya. Kolom berikutnya adalah derajat bebas atau degrees of freedom untuk masing-masing variasi di barisnya. Ada kolom MS yang maksudnya mean dari sum of squares atau rata-rata dari sum of squares, yaitu nilai sum of squares kolom 2 dibagi derajat bebasnya di kolom 3. Kolom F berisi hasil statistik, yaitu hasil dari rasio dua nilai MS pada kolom sebelumnya. Kita ke kolom terakhir dahulu, yang berisi nilai kritis atau kriteria penolakan berdasarkan tingkat keyakinan yang ditetapkan. Sedangkan kolom 6 adalah nilai p-value. Karena pengujiannya hanya bersifat searah kanan, maka p-value dihitung sebagai probabilitas mendapatkan nilai statistik uji mulai dari nilainya sampai ke ujung kanan kurva, yaitu probabilitas mendapatkan nilai F yang lebih besar daripada F uji. Kita lanjutkan dengan penggunaan data tersebut untuk prosedur pengujian pada lembar berikutnya. Ini contoh penerapan prosedur dan sajian Excel pada ANOVA. Misalkan ingin membuktikan bahwa rata-rata konsumsi bahan bakar 3 merek mobil jenis City Car, X1, X2, dan X3. Untuk keperluan tersebut, dikumpulkanlah sampel dari masing-masing jenis mobil, yang ketika diolah dengan Excel menghasilkan sajian demikian ini. Perhatikan bahwa ini adalah data dan sajian yang sudah kita lihat. Prosedur uji untuk menjawab soal ini adalah sebagai berikut. Dengan desain demikian, yaitu rata-rata ketiga variabel adalah sama untuk H0 dan minimal sebuah rata-rata berbeda untuk HA. Misalkan pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5%, maka kriteria penolakan H0 adalah ini, atau menjadi demikian. Langkah ketiga adalah menetapkan statistik uji. Langkah kedua dan ketiga dapat digambarkan demikian ini, dengan nilai-nilai kriteria ini. Dan nilai-nilai statistik uji adalah ini. Karena statistik uji ada di daerah penolakan hipotesis, maka kesimpulannya adalah menolak H0. Jadi dapat dinyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-ratanya seragam. Penyimpulan pengujian juga bisa didasarkan hasil hitung p-value yang amat kecil, sehingga lebih kecil daripada alfa yang 5%, sehingga menolak H0. Kita akan lanjutkan dengan tindak lanjut dari hasil pengujian, yaitu diagnosis lanjutan. Silahkan menyaksikan.